10 Bali Baru adalah kiasan yang terlontar dari ucapan Menteri Pariwisata RI Arief Yahya untuk mengistilahkan 10 destinasi wisata yang menjadi program pemerintah. Bali yang disebut dalam kiasan itu, secara fakta tak terbantahkan bahwa destinasi ini adalah pamor wisata Indonesia. 40% wisatawan mancanegara masuk NKRI melalui gerbang pintu Pulau Dewata. Kenapa dibilang 10 Bali Baru? Karena kita sama-sama tahu bahwa Bali sudah menjadi destinasi nomor 1 dunia dan kita menggunakan hal ini untuk lebih mudah bahwa kita ingin membuat 10 destinasi baru yang insya Allah juga bisa sukses seperti Bali ya. Ini juga dalam konteks pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Bagaimana Nusa Dua bisa menjadi salah satu motor utama atau lokomotif utama pertumbuhan sektor pariwisata kita di dalam waktu 20 atau 30 tahun terakhir. 10 destinasi wisata yang dimaksud adalah Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika, Labuan Bajo, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai. Namun, ada di antara 10 lokasi utama itu yang diam-diam memukau dan berhasil mendapat perhatian dunia. Mandalika. Pesona Zamrud di selatan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ini terletak 50 km dari pusat pemerintahan daerah. Berjarak hanya 30 menit berkendara dari Bandara Internasional Lombok. Area seluas 1.215,7 hektar ini menawarkan keindahan wisata bahari dengan pesona pantai dan panorama yang eksotis. Awalnya itu memang kan dulu namanya LTDC, memang kawasan yang sangat indah ya dan cukup luas gitu. Dan kemudian kemari pada saat masa Presiden SBY ya, itu ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus gitu. Dan semakin cepat lagi perkembangannya di masa Bapak Presiden Joko Widodo. Menelisik ke belakang, kawasan ekonomi khusus Mandalika merupakan proyek jadul tahun 1987 dengan nama Mandalika Resort yang bernilai investasi 36 triliun rupiah. Jup Ave, Dirjen Pariwisata saat itu menunjuk BUMN Lombok Tourism Development Corporation atau LTDC sebagai pelaksana pengembangan. Namun belum sempat tumbuh, krisis moneter tahun 98 datang dan LTDC pun diambil alih oleh perusahaan pengelola aset. 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono putuskan untuk mengalihkan aset LTDC ke Bali Tourism Development Corporation alias BTDC. Rancangan bisnis senilai 30 triliun rupiah dibuat dan diresmikan oleh SBY pada 2011. Namun nyatanya proyek pun tidak bergerak. Hingga 2014, pemerintah pusat menyepakati PP nomor 52 tahun 2014 tentang kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika. Puncaknya saat Presiden Jokowi datang dengan janji 13 triliun rupiah yang pengembangannya dilanjutkan oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Konsep kawasan ekonomi khusus pariwisata sesungguhnya adalah salah satu konsep terobosan agar kita bisa membangun dan mempersiapkan satu destinasi yang berkelas dunia ya. Di mana isu besar kita adalah selalu kecepatan dan kemudahan untuk bisa berusaha, dan itu terobosannya adalah dengan menggunakan konsep kawasan ekonomi khusus pariwisata di mana semua proses perizinan itu menjadi jauh lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Kita delegasikan ada 68 jenis izin non izin, ada master listnya panjang sekali itu. Jadi yang kewenangan provinsi yang berkaitan dengan bidang usaha itu kita berikan ke sana. Sehingga itulah fasilitas, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten bagi lancarnya proses investasi di daerah. Dan ini tentu gelombangnya akan terus bertambah. Pengembangan kek pariwisata oleh ITDC menawarkan Mandalika sebagai destinasi ekowisata.
dengan 51% lahan terbuka hijau dan infrastruktur ramah lingkungan, seperti fasilitas pengolahan air bersih dan air limbah. Fasilitas pendukung kawasan mulai dari pelabuhan dan marina hingga transportasi, ditambah dengan fasilitas komunikasi dan informasi. Dari 30 tahun periode proyek pembangunan dan pengembangan, ITDC membagi pembangunan infrastruktur dasar Mandalika dalam 2 tahap. Tahap pertama dimulai 2019 hingga 2023, dan tahap 2 2024 hingga 2026. Tahap pertama membutuhkan biaya estimasi 316,5 juta dolar Amerika Serikat, yang sebagian pendanaannya dibiayai oleh pinjaman dari ASEAN Infrastructure Investment Bank, yakni 248,4 juta dolar Amerika Serikat. Selain lewat pinjaman, ITDC menargetkan ketersediaan fasilitas 10.533 kamar hotel. Sebut deretan hotel bintang 4 dan 5 yang tercatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal berinvestasi di Mandalika. Tidak hanya oleh pemodal besar, investasi untuk memanfaatkan pesona Mandalika juga dilakukan oleh masyarakat setempat. Berbagai rumah tinggal dengan variasi harga mulai menjamur. Awalnya dulu kita berangkat dari kos-kosan. Tahun 1997 ada beberapa kamar, dulu saya buat 7 kamar. Setelah itu kita melihat dari semua mancanegara banyak yang berdatangan ke Kuta. Saya berpikir kenapa tidak bisa untuk buat homestay. Nah kalau kita jual 150.000 per malam. Untuk sekarang kan mendekati high season juga, jadi beberapa dari mancanegara yang lain sudah mulai berkunjung gitu untuk yang di sini. Yang dari sekarang ada yang dari Netherlands, kemudian Perancis, Chinese juga ada kayak gitu. Kalau untuk rate-nya untuk bulan ini ada 3 tipe kamar soalnya di sini, Mas. Jadi yang pertama yang superior itu sekarang untuk rate-nya 320. Karena kebiasaan kalau orang yang liburan pasti mencari harga yang agak lebih murah gitu. Karena kalau udah masuk bulan Juli sampai dengan September itu harga per kamarnya itu untuk bulan ini kayak gitu 320 dinaik menjadi 450 gitu. Pasar wisata Mandalika tak bisa hadir begitu saja tanpa adanya penguatan promosi. Sinergitas diperlukan antara pemerintah daerah dengan pusat untuk mendatangkan 20 juta wisman dengan jumlah devisa yang dihasilkan 17,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas pokoknya untuk mengawal promosi, kita bersinergi dengan Kementerian Pariwisata itu untuk melakukan upaya-upaya promosi baik mancanegara maupun domestik. Nah, maka kita cari ini pasar mana yang potensial. Kita ketemulah misalnya dengan pasar Australia. Australia itu so far dia ke Lombok itu hanya ingin dia menikmati surfing. Malaysia, Eropa, dari Arab juga, Middle East ya. Dan itu sasaran kita juga karena kan Lombok ini kan sebagai the best halal tourism in the world. Jadi sasaran kita Middle East ini juga. Konsep wisata halal itu adalah bagaimana membuat NTB ini nyaman untuk didatangi oleh muslim. Tentunya Mandalika juga seperti itu. Mau cari makanan halal gampang, mau cari masjid gampang, di hotel fasilitas untuk beribadah ada, nah hal-hal yang seperti itu. Jadi kita menargetkan 2018 itu 4 juta. 2 jutanya Wisman, 2 jutanya Wisnus. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain kan, sudah 29 Juli kita kena bencana. Bencana alam gempa yang terjadi di Lombok pada Agustus 2018 memberikan dampak signifikan pada geliat Mandalika. Setelah terjadi gempa, dari sanalah dia mancanegara mulai hilang sampai saat ini. Kadang-kadang sampai 20% yang nggak ada gitu. Jadi setiap pas ada gempa kemarin,
beberapa kamar banyak yang kosong gitu. Tapi nggak sampai semuanya kosong gitu. Paling cuma 1 kamar, 2 kamar yang berisi gitu. Ya memang ya kita bangkit dari sesuatu yang yang down itu kan tidak seperti membalik telapak tangan ya. Butuh kerja keras yang ekstra. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kelihatan gitu. Step by step kelihatan lah, sudah animo masyarakat dunia datang ke NTB ini, Lombok Sumbawa ini sudah mulai kelihatan tuh. Dan untuk saat ini di Mandalika sebenarnya sudah mulai hidup ya. Dan kenapa tidak kalau misalnya semuanya itu kita revitalisasi, artinya betul-betul kita yakinkan destinasi ini semua tata kelolanya bagus ya, kebersihannya bagus ya, destinasinya dijaga semuanya gitu, sehingga menjadi sangat destinasi yang sangat nyaman untuk dikunjungi oleh wisatawan. Wisata marina dan wisata halal sudah jadi identitas Mandalika. Namun untuk menggeber popularitas sebagai destinasi tingkat dunia, Indonesia mengajukan diri sebagai penyelenggara MotoGP 2021. Ada tanda tangan kerjasama antara ITDC dan Madonna untuk penyelenggaraan MotoGP di tahun 2021. Dan tadi Mr. Carmelo menyampaikan bahwa ini ada street sirkuit yang katanya sangat indah sekali karena memepet dengan pantai. Pantainya indah dan sirkuitnya itu memepet dengan pantai. Ini berarti kita akan dapat 2 kemanfaatan, selain olahraga juga pariwisata kita akan secara brand akan terangkat. Untuk mewujudkan sirkuit sepanjang 4,32 km dengan 18 tikungan, ITDC pun segera bergerak menggandeng BUMN asal Prancis, Vinci Construction, dengan nilai investasi $1 miliar Amerika Serikat atau setara 14 triliun rupiah. Supaya ada nilai tambahnya, maka Vinci bekerja sama dengan ITDC, kelas jalan yang dibangun itu not only as route, tetapi harus dimanfaatkan sebagai sirkuit. Core bisnis awalnya ya hotel dan convention. Makanya sirkuit yang di ITDC itu seasonal sirkuit. Di luar musim sirkuit, jalan-jalan itu menjadi akses umum, publik gitu anehnya. Konstruksi sirkuit itu nanti sekitar 31 Agustus sudah ada berproses. Sekarang ini kan masih pada tahapan desain pembangunan, homologasi. Pemprov NTB buat tim percepatan juga untuk meyakinkan tidak ada bottleneck di dalam proses MotoGP ini, karena kita tahu waktunya kan sangat singkat. 2021 itu 2 tahun lagi. Ya, jadi 2020 akhir itu sudah harus done ya, harus dah selesai. Apalagi Bapak Presiden saya dengar juga ingin jadi F1, bukan hanya MotoGP, dan itu ada di Mandalika. Saya dengar Mandalika ini ya dari internet. Apalagi waktu itu infonya katanya mau ada sirkuit GP. MotoGP circuit? I think it's a good idea, but they have to careful about the nature because it's really beautiful here. So, but I think it's okay because this place has a huge potential. Mandalika sedikit demi sedikit berubah menjadi kota yang maju. Akulturasi modernitas dengan kehidupan masyarakat asli atau tradisional di sekitarnya akan menjadi tantangan. Mohon perhatian, atensilah untuk SADE bagaimana kami ke depannya supaya tetap bisa eksis sebagai kampung tradisional suku Sasak yang tersisa. Karena pemerintah sebetulnya bisa saja membuat beberapa kampung lagi kan, kampung baru, kampung tourism village. Kita juga melihat bahwa sisi-sisi yang ada di Mandalika itu penyangganya seperti SADE itu penyangga Mandalika itu. Sisi budayanya, nah itu yang kita kuatkan untuk
bagaimana budaya juga menjadi satu kesatuan dengan penguatan pasar untuk Mandalika itu. Desa wisata itu menjadi bagian juga yang kita dorong betul gitu. Jadi kita berprinsip bahwa kalau dimulai dari desa, insya Allah efeknya terhadap ekonomi itu akan langsung terasa gitu. Semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Dan harapan kami nanti semakin ke depannya dengan adanya KEK ekonomi khusus ini, bahwa kami semakin terbantu dengan famousnya atau terkenalnya Pulau Lombok, dan terlebih kami nanti bisalah insya Allah kejuaraan di event-event besar. Karena sektor pariwisata mungkin multi efeknya ya. Jadi memang Lombok ini memang kan luar biasa ya, apalagi kalau kita bicara Mandalika. Banyak sekali spot-spot ya, titik-titik, pantai-pantai yang memang indah-indah. Satu pantai dengan pantai lain tuh masing-masing memiliki keunikan-keunikan tersendiri gitu. Keindahan-keindahan tersendiri. Kita nggak bisa bilang kalau ini lebih baik dari ini lebih baik dari ini, dia punya keunikan masing-masing.